Langkah ketiga adalah pemasangan alarm ke sepeda motor. Yang pertama, kita buka bodi motor untuk mencari akses kabel ke kunci kontak. Setelah kita mendapatkan kabel kunci kontak ini, ada dua. Salah satu harus kita potong. Nah, untuk mencari tahunya, kita menggunakan tespen aki. Tespen aki ini terdiri dari tespen biasa dengan tambahan kabel seperti tang buaya ini untuk ke bodi atau ke masanya. Langkahnya, yang ini kita taruh ke bodi atau masa. Yang tespen ini kita masukkan ke salah satu soket di kabel ini. Yang pertama, saya masukkan untuk kabel ini. Saya masukkan. Ini pada saat kunci kontak keadaan off. Saya masukkan seperti ini. Tespen ini nyala. Pada saat kunci kontak saya on kan, tetap menyala. Jadi kunci on off, tespen tetap menyala. Ini tandanya kabel yang tidak boleh diputus. Selanjutnya saya akan mengecek untuk kabel ini. Saya akan masukkan tespennya. Ini pada saat kunci kontak off, sama. Saya masukkan. Dia tidak menyala. Pada saat kunci kontak di on kan, dia menyala. Jadi yang tespen untuk nyala mati ini pada saat di on off kan, inilah yang harus kita putus. Langkah selanjutnya, kita mengambil gunting untuk memutus salah satu kabel ini. Sebelumnya, jika tidak ada tespen aki, kita bisa menggunakan kabel dari alarmnya. Ya, jadi kalau tidak ada tespen aki, kita bisa menggunakan dari kabel alarm ini. Caranya, kabel hitam atau untuk masa, kita langsung tempelkan ke bodi. Sudah saya tempelkan seperti ini. Ini alarm di aki untuk masa ini lebih bagus ditaruh langsung ke aki. Jika aki ada di depan bodi motor. Kalau tidak ada, boleh di bodi sekitar klakson seperti ini. Setelah kita taruh kabel hitam ini di bodi, langkah selanjutnya untuk mencari kabel mana yang harus kita putus, menggunakan kabel berwarna biru, serta menggunakan lampu LED. Ini lampu LED-nya, ini kabel yang berwarna biru. Caranya, ini pada saat kunci kontak off sama, saya ingin mengecek untuk di kabel yang akan saya putus ini, yang di kiri yang tadi sudah kita coba. Saya masukkan seperti ini. Seperti tespen yang saya masukkan tadi. Lampu ini tidak menyala. Lampu LED tidak menyala. Pada saat saya on kan, lampu LED menyala. Saya off kan, mati. Jadi dia seperti tespen tadi, mati, nyala, mati, nyala. Inilah kabel yang harus kita putus. Selanjutnya, kita memutus kabel yang tadi sudah kita cek ini. Kita gunting seperti ini. Setelah kita gunting seperti ini, jika kabel ini terlalu pendek untuk pemasangan soket nanti, kita dapat menggunakan atau menambahkan dengan kabel lain atau kabel cadangan. Ya, jika kabel ini terlalu pendek, kita dapat, ini karena akan dipasang untuk soket, jadi kalau terlalu pendek, akan sulit untuk pemasangan soket. Jadi lebih baik kita menggunakan kabel cadangan. Kita sambungkan seperti ini. Saya sambungkan salah satu saja yang memang terlalu pendek. Saya sambungkan seperti ini. Dan untuk tidak terjadi konslet, menggunakan solasi. Kita tiban dengan solasi ini. Pemasangan solasi juga harus benar, biar tidak terjadi kekonsletan. Ya, setelah itu saya gunting seperti ini. Kita rapikan. Sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kedua kunci kontak, kedua yang tadi kabel yang sudah kita putuskan ini,
akan dipasangkan soket. Ini soketnya. Soket ini terdiri antara soket laki-laki dengan soket perempuan. Ini pasangannya, ini pasangan karetnya. Selanjutnya, untuk yang dari kunci kontak langsung, ini adalah kabel dari kunci kontak langsung. Ini kita panjer atau kita sambungkan dengan kunci kontak yang berwarna merah. Jadi kunci kontak yang berwarna merah ini kita pasangkan langsung ke kunci kontaknya. Berarti jika ini kunci kontak berwarna ini soketnya laki, kita pasangkan dengan soket yang berwarna perempuan. Caranya, pemasangan soket harus benar agar soket tidak terputus. Kita masukkan pertama karetnya seperti ini. Kita gulung, kita bagi dua seperti ini. Kita masukkan soketnya menggunakan tang buaya seperti ini. Kita jepit. Penjepitan harus keras agar soket ini tidak terlepas dari kabel. Karena jika terlepas, alarm tidak akan berfungsi, motor akan mati. Ya, setelah kita pasangkan yang dari saluran langsung ke kunci kontak, kabel langsung ke kunci kontak, kita taruh soket yang perempuan ini, karena pasangannya nanti ke kabel yang warna merah. Jadi kabel warna merah ini untuk ke saluran langsung ke kunci kontak. Dan kabel yang selanjutnya ini adalah kabel langsung aliran ke aki. Dan ini kita pasangkan ke yang perempuan yang kabel kuning ini. Pasangkannya ini menggunakan soket yang laki-laki. Caranya sama. Yang pertama, kita masukkan karetnya terlebih dahulu. Ini kita masukkan. Ya, ini kita masukkan dulu karetnya. Lalu kita pasangkan soket yang laki-laki ini. Ya, seperti ini. Kita jepit dia dengan menggunakan tang buaya. Pemasangan harus benar. Pemasangan harus keras agar kabel tidak terputus dari soket. Kalau ini terputus fatal, motor akan mati, tidak bisa jalan. Karena saluran kunci kontak telah kita kita putus. Setelah terpasang seperti ini, kabel yang hitam kita sudah masukkan ke bodi. Lalu selanjutnya kabel merah ini kita pasangkan ke kabel yang saluran langsung ke kunci kontak. Ini sudah kita pasangkan soket yang perempuan, pasangan dengan laki kita masukkan seperti ini. Pemasangan harus benar agar tidak lepas. Setelah itu kita dekatkan karetnya ini sampai menutup seperti ini. Sama halnya dengan kabel yang aliran ke aki. Kita taruh seperti ini. Kita menggunakan yang kabel kuning. Kita masukkan seperti ini sama. Tidak boleh sampai terlepas. Ini kita majukan seperti ini. Nah, dia bertemu antara karet merah, karet yang kecil dengan karet yang besar. Setelah sudah terpasang seperti ini, langkahnya selanjutnya kita untuk mengecek dulu apakah alarmnya sudah berfungsi atau belum. Caranya, ini kunci kontak dalam keadaan off. Ketika kita on kan, nah sudah seperti ini, berarti pemasangan soket ini benar. Bisa dilihat di kunci kontak ini. Lihat, pada saat saya on kan, ini sudah mati total, tidak bisa diakses. Berarti
pemasangan soket sudah benar. Langkah yang selanjutnya, kita memasang kabel berwarna biru ini. Ini kabel berwarna biru ini untuk menyalakan lampu LED indikator. Caranya, kabel yang tadi kita tidak putus ini, yang tadi sebelahnya yang tidak kita putus, kita sambung dengan kabel biru ini. Caranya ini kalau seperti ini, kita sobek saja karetnya biar lebih mudah. Saya sobek. Ya. Ini. Dan ini harus kunci kontak dalam keadaan off. Kalau kunci kontak keadaan on, kalau besi terkena bodi, ini akan konslet, sekring akan putus. Harus hati-hati, tidak boleh terkena bodi. Dan ini caranya kita seset saja. Kita kelilingkan kabel ini, jangan kita putus. Kita kelilingkan saja sampai terlihat tembaganya. Ya, kita keliling kabelnya ini jangan sampai terputus. Hanya kita melukai sedikit agar tembaganya kelihatan. Selanjutnya kabel biru ini kita tempelkan atau kita sambungkan dengan kabel yang merah ini. Ya, tembaganya bertemu dengan kabelnya satu sama lain. Kita keliling seperti ini. Pemasangan keliling ini harus benar agar lampu tidak putus nantinya, agar tetap menyala terus. Kita kelilingkan seperti ini. Ya, setelah kita kelilingkan seperti ini, kita lihat lampu LED-nya. Apakah sudah menyala? Dan ini sudah menyala, berarti pemasangannya sudah benar.